Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la ta'tikum illa bagtatah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa taghzuna dajjal fayabtahullah al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti jadwal kajian kami di tempat masing-masing melalui siaran langsung di Facebook Sigabah Kreativa. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, tentu dengan harapan yang sama. Tidak ada satu langkah pun ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal solih kita melalui talabul ilmi kecuali dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi di luar masjid saya memohon izin kepada Pak Haji Herlan. Tidak seperti biasa kajian kita minta diliput oleh saudara-saudara kita bukan hanya di luar Bandung tetapi di luar negeri yang ingin ikut melakukan kajian. Yang paling sering mengikuti ikhwan kita di Malaysia itu mengadakan nobar, nonton bareng. Jadi bukan Persib saja yang nobar, dan juga ikhwan kita di Singapura. Nah, karena itu mereka berpesan kepada tim Sigabah jangan terlalu banyak pakai bahasa Jerman, bahasa Sunda gitu. Nah, oleh karena itu saya akan kurangi bahasa Jermannya gitu. Nah, karena mereka tidak mengerti bahasa Sunda, dan materi kajian melanjutkan kajian masih merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim yang memberikan arahan kepada kita bahwa keadilan tidak akan pernah tegak, kesejahteraan tidak akan pernah terwujud sebelum puncak kejahatan itu musnah dari muka bumi. Maka dari hadis Muslim yang telah kita kaji secara berkala, maka ada 5 kaum yang dipandang sebagai puncak penghalang untuk terwujudnya keadilan, meratanya kesejahteraan yang telah kita bahas secara berkala di malam Jumat yang kedua, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Nabi bahwa generasi emas kaum muslimin di akhir zaman akan memerangi Jazirah Arab, lalu oleh Allah diberi kemenangan, kemudian melawan bangsa Persia yang juga Allah beri kemenangan, kemudian melawan bangsa Romawi, Allah juga beri kemenangan, sampai Istanbul Turki yang dikuasai oleh bangsa Romawi Timur di akhir zaman berhasil direbut kembali. Maka itu yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka menyisakan 2 sebagai puncak dari pertarungan antara ahlul haq dan ahlul batil. Dan hadis Nabi di dalam riwayat Muslim itu menyampaikan gambaran summa tagzuna dajjal, kalian
generasi emas terakhir umat Islam akan berperang melawan Dajjal, fayabtahuhullah, maka Allah memberikan kemenangan. Maka di sini kita mengetahui bahwa 3 kejadian yang berkenaan dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan munculnya Ya'juj Ma'juj adalah 3 di antara 10 tanda kiamat kubro. Berarti dengan peristiwa ini kehancuran alam semesta itu semakin dekat. Nah, oleh karena itulah maka malam hari ini merujuk kepada hadis Muslim yang tadi, kita akan menelusuri malapetaka akhir zaman melalui fitnah Dajjal dan seperti apa Dajjal, sehingga diisyaratkan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi sampai kita harus ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Maka dari sekian banyak penjelasan para ulama berdasarkan petunjuk Nabi di dalam hadis-hadisnya, kita dapatkan kesimpulan, gambaran bahwa ternyata sebelum muncul Dajjal besar yang bergelar Al-Masih, maka kemunculannya akan diawali oleh Dajjal-Dajjal yang saya sebut Dajjal kecil. Maka untuk lebih memperjelas apa pengertian Dajjal dan seperti apakah sosok makhluk manusia yang disebut Dajjal ini, maka para ulama selalu memberikan tambahan-tambahan ilmu sebagai alat untuk mengenal melalui penjelasan tentang latar belakang penamaan. Maka Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab kata Dajjal itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama, Dajjal bisa berarti ma'udzahab, air emas. Apa Bu? Araya itu Ibu gitu? Karena jempling tehnya. 2, bisa juga berarti kadzab, khada, yaitu pendusta, penipu. Dilihat dari asal muasal, kata Dajjal itu berasal dari kata Dajjal yang berarti at-taghtiyah, menutupi, dan tamwih, menyembunyikan. Maka terkadang dimaknai pula dusta. Maka dilihat dari asal muasal penggunaan nama Dajjal, mau yang manapun pemaknaannya, konotasinya menunjukkan negatif. Apa hubungannya Ustadz Dajjal negatif dengan ma'udahab, air emas? Ini menunjukkan air emas itu paslu, paslu, palsu, seperti emas permukaan padahal air. Maka orang akan tertipu karena kilauannya, padahal itu bukan logam, hanyalah emas. Itu contoh buruknya begitu. Apalagi menggunakan makna yang kedua, yang berarti kadzab, khoda, pendusta, penipu. Maka saat Allah memberi nama makhluk ini dengan Dajjal, ini pada dasarnya memberikan semacam identitas akan buruknya perilaku atau tindakan manusia tersebut. Belum lagi diberi gelar Al-Masih gitu.
Saya nggak akan nanya ke Bapak, Ibu pala linter. Ibu, selain Dajjal yang diberi gelar Al-Masih, siapa tokoh yang juga diberi gelar Al-Masih? Halo? Ada ya Ibu? Sahabu? Nabi Isa. Apa bedanya gelar Al-Masih untuk Isa dengan Al-Masih untuk Dajjal? Bedanya, kalau Al-Masih untuk Dajjal artinya kadzab, pendusta. Sementara Al-Masih untuk Isa itu artinya Al-Mubarak, yang diberkahi. Dari bahasa Ibrani, Mesiah gitu. Maka masuk diarabkan jadi Al-Masih. Maka dalam bahasa Arab, Al-Masih Nabi Isa itu Al-Mubarak, yang diberkahi. Jadi Dajjal mah Al-Masihnya pendusta. Nah sementara Al-Masih Nabi Isa artinya yang diberkahi. Paham Ibu? Tuh luar biasa. Ibu mah cerdas. Oke, belum setengah jam juga sudah mengerti. Ya Bu ya. Jadi begitu Ibu nanti at-tahiyat kan, apa Bu? Nah, wa min fitnatil masihid dajjal. Minimal sekarang sudah tahu apa arti Al-Masihnya. Maka aku berlindung kepada Allah dari si tukang wadul, pendusta, yaitu Dajjal. Sudah, itu latar belakang penamaan. Tinggal nanti seperti apa sosoknya, tampilan fisikalnya, casingnya, kemasan Dajjal itu seperti apa. Apakah ada hidungnya begitu, bisi daya irungan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini mumpung live streaming. Jadi selama ini ketika kita membicarakan tentang huru-hara akhir zaman, termasuk membicarakan Dajjal, saya Bapak Ibu sejak SD pernah mendengar tentang Dajjal. Tapi yang terbayang di dalam memori atau terbentuk persepsi Bu, bahwa Dajjal itu waktu itu yang diterima itu bukan manusia, cenderung semacam makhluk planet. Sehingga dulu ke SD kalau mendengar kata Dajjal itu sieun gitu. Karena sejak itu sudah tersebar berita di umumnya kaum muslimin, Dajjal itu bermata satu di tengah Bu. Nah makanya setelah saya 20 tahun belajar tentang ini, barulah diketahui bahwa pembicaraan tentang akhir zaman yang sudah menyebar di masyarakat kita itu cenderung beritanya itu hoax. Beritanya berita palsu yang ternyata disebarkan oleh orang kafir. Biar umat Islam ketika membicarakan persoalan kiamat, maka menghadapinya dengan penuh ketakhayulan dan rasa pesimisme, sehingga selalu dengan penuh ketakutan. Bukan semangat menghadapi kiamat supaya kita selamat, tetapi rasa ketakutan lebih dulu membentuk pikiran kita. Ternyata ini yang disebarkan oleh orang kafir di kalangan umat Islam, sehingga kita salah dalam menyikapi peristiwa di masa yang akan datang. Maka menutup kajian tentang penamaan, karena sudah jam 10 gitu, maka saya sampaikan penjelasan dari para ulama tentang latar belakang penamaan ini. Antara lain disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wasumiyal kadzab dajjalan li'annahu yughattil haqqa bi batilih. Pendusta, kalau bahasa kadzab itu
bukan sekedar dusta biasa atau dusta yang sifatnya tidak sengaja atau dusta sewaktu-waktu. Kadzab itu sudah menjadi tabiat. Atau bahasa saya, kadzab itu sudah melekat menjadi identitas seseorang, bahasa kadzab itu. Nah, kenapa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang mahir berdusta gitu, atau spesialis dusta diberi nama Dajjal, karena dia menutupi kebenaran dengan kedustaannya. Jadi dia tahu al-haq, dia tahu mana kebenaran, tetapi kebenarannya dia sembunyikan, dia tutupi. Maka substansi yang sama disampaikan oleh Ibnu Duraid, tetapi dengan redaksi yang agak berbeda. Maka inilah latar belakang penamaan ada makhluk Allah, manusia yang disebut dengan Dajjal, maka memiliki latar belakang dari sifat yang menunjukkan buruknya seorang Dajjal. Kemudian yang kedua, selain nama juga penting untuk disampaikan petunjuk Nabi tentang kategori Dajjal. Bapak Ibu, munculnya Dajjal yang bergelar Al-Masih itu di ujung. Ternyata sebelum turun Dajjal yang bergelar Al-Masih, yang saya sebut Dajjal besar, itu pasti akan diawali oleh Dajjal-Dajjal kecil. Kalau bahasa orang Cileunyi mah, Dajjal besar itu tidak turun ujung-ujung. Sebelum pasti diawali oleh Dajjal-Dajjal kecil yang jumlahnya kurang lebih ada 30. Maka kalau Dajjal besar menunjukkan person, sosok manusia yang punya sifat, maka Dajjal kecil Nabi tidak menyebut person sosok manusianya. Maka Dajjal besar tidak akan ada dua, tapi Dajjal kecil karena Nabi tidak menyebut orang, maka inilah yang disebut dengan sifat. Mari kita lihat, berkenalan dengan Dajjal dilihat dari periode kemunculan. Karena Dajjal ada dua kategori. Ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Maka sebenarnya kemunculan Dajjal telah dimulai sejak zaman Nabi dan sahabat. Ini Dajjal kecil. Bedanya Bapak Ibu, kemunculan mereka di zaman Nabi, saya menyebutnya mereka tak berdaya. Sebab kokohnya kekuatan umat Islam secara akidah masih murni, secara ibadah menjadi orang yang taat, sehari-hari masih dibimbing oleh Nabi, maka tertutup ruang gerak. Sehingga Dajjal-Dajjal kecil ini akan menanti peluang emas untuk muncul ke permukaan, dan ternyata hadis-hadis dan fakta sejarah menunjukkan maka Dajjal muncul di penghujung periode Khulafa Ar-Rasyidun, yang nanti akan kita lihat petanya di mana saja munculnya Dajjal-Dajjal kecil, apa cirinya, dan dimungkinkan kalau berbicara sosok sesuai dengan sifat, mungkinkah sudah terwujud 30 atau belum? Maka inilah yang menjadi acuan dua periode, masa Nabi sahabat, masa tabi'in sekarang,
sampai menjelang kiamat munculnya Dajjal besar yang bergelar Al-Masih. Ini sabda Nabi yang menjelaskan kemunculan Dajjal kecil dan bagaimana sifatnya. Nabi bersabda, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi peperangan, pembunuhan besar-besaran dua kelompok besar. Padahal klaim pengakuannya sama. Dan tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul para dajjal pendusta yang kurang lebih sebanyak 30. Jadi ini langsung Nabi yang menyatakan. Setelah menyebut jumlah, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya menerangkan tentang ciri. Apa cirinya Dajjal kecil? Kata Nabi, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Yang 30 orang ini mengklaim, mengaku, mendakwa sebagai nabi atau rasul. Berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, berarti semakin dekat kiamat akan semakin banyak orang yang mengaku nabi, yang kita sebut nabi paslu, nabi KW. Itulah Bapak Ibu dalil bahwa tidak ujug-ujug muncul Dajjal besar sebelum diawali oleh Dajjal kecil. Mari kita lihat berdasarkan fakta sejarah. Dajjal kecil cirinya yang mengaku sebagai nabi atau rasul dan tercatat di dalam sejarah, serta sampai hari ini yang kami pantau di berbagai belahan dunia. Maka kurang lebih jika dipetakan di mana lokasinya, maka mari kita hitung sudahkah muncul sebanyak 30. Jangan berkedip dan jangan bernapas Bapak Ibu. Kalau Cileunyi sebelah mana? Begitu Bu. Nah ini dari mulai Musailamah Al-Kadzab, Tulaiha, Aswad Al-Insi, ini sejak zaman Nabi di Hijaz atau Arab Saudi sekarang. Begitu. Nah ternyata dari hasil pengumpulan data di Indonesia itu sudah ada 8 orang yang terindikasi mengklaim sebagai nabi. Karena Nabi menyebut cirinya mengaku, maka ciri ini kita lacak di mana di dunia yang pernah menghebohkan, mengklaim sebagai nabi palsu. Sekiranya Bapak Ibu Yonas foto sudah ada, saya tadinya mau memperlihatkan Musailamah Al-Kadzab itu juntrungannya seperti apa. Yuno juntrungan penampakannya seperti apa. Kemudian Aswad Al-Insi yang sudah muncul di zaman sahabat, tetapi sayangnya karena Yonas foto belum hadir, maka yang saya dapat Dajjal di abad modern. Begitu. Ya, ini contohnya Dajjal kecil abad 1920 yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad, pendiri golongan Islam sesat yaitu Ahmadiyah. Maka karena dia mengaku nabi, sementara kata Nabi ciri Dajjal kecil itu mengaku nabi, makanya pantas disebut Dajjal kecil gitu. Oke, jadi hanya ini yang didapat dokumen visual terdekat lah
untuk memperlihatkan seperti apa Dajjal kecil. Kemudian apakah selesai setelah orang ini wafat? Tidak. Ternyata kita temukan di abad sekarang, ini contoh Dajjal kecil rasa bule. Ini Dajjal kecil dari Siberia, Moskow. Namanya Sergei Torop, mantan polisi lalu lintas. Lantaran ngurus lalu lintas riut macet wae, aing mending ganti pagawean. Mending jadi nabi. Ini contoh sedang menemui umatnya di Siberia. Ini sekali lagi mengacu kepada sabda Nabi tadi. Di Indonesia juga pernah dihebohkan oleh mantan karyawan Dinas Olahraga dan Pemuda Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ahmad Musadek. Begitu. Yang mendirikan kelompok yang menyimpang dari Islam, Qiyadah Islamiyah. Karena terendus oleh MUI, oleh Kemenag, maka Qiyadah Islamiyah itu berganti nama jadi Komar. Komar itu singkatan Bu, bukan Komar pelawak, yaitu Komunitas Milah Abraha, Milah Abraham. Maka kandus lagi, ganti nama jadi Gapatar. Maka setelah namanya jadi Gapatar atau Apatar ngambek tah gitu. Lantaran hak cipta diganggu. Kemudian dikejar ke Kalimantan, katanya lolos, tidak ditemukan. Setelah ini diponis hukuman, maka para pengikutnya terus mengembangkan, lari ke Kalimantan, digerebek, katanya kabur. Jadi antara Qiyadah Islamiyah, Komar, Gapatar, mungkin ke depan ada lagi, itu baju baru pemain lama. Ini contoh Ibu. Jadi sampai hari ini saya belum menemukan kembali orang yang berani terang-terangan mengaku. Maka dari hasil penelusuran berdasarkan sifat tadi, saya menghitung Ibu, dari 30 berarti ternyata sudah ada 20. Maka masih terbuka lamaran untuk Dajjal kecil 10 tiket. Bu, badai Bu. Jadi 10 deui. Itu yang kami amati. Berarti kurang lebih tadi belajar dibimbing oleh para orang tua dan guru kita jelang 20 tahun perjalanan dakwah, kurang lebih masih ada tersisa tiket yang belum diambil. Ibu mau bursa SDM dicari gitu, Dajjal kecil gitu, lulusan SMA. Daya. Nah, kalau ibu sudah paham, sebelum Dajjal besar itu muncul, diawali oleh Dajjal-Dajjal kecil yang mempropaganda kenabian. Maka ini isyarat kepada kita bahwa yang namanya kejahatan Dajjal itu di bidang keagamaan. Nanti kita membicarakan Yajuj Majuj, bentuk kejahatannya tidak menggarap yang digarap oleh Dajjal. Ye? Nah, kalau sudah, saya anggap Bapak Ibu sudah paham karena pala linter, berarti marilah kita kenalan dengan Dajjal besar. Ibu pada selfie sareng Dajjal besar. Nah, maka kalau Dajjal kecil banyak orang, kalau Dajjal besar tiada dua, maka Dajjal besar itu cuman satu. Dari sejumlah hadis, terutama hadis riwayat Muslim, dapat disimpulkan agar ibu mengenal Dajjal besar dengan ciri-ciri fisik. Yang pertama, Dajjal besar itu berambut keriting. Tolong dicek rambut Anda.
Ibu, rambut kan bukan urusan gaib kan? Rambut itu kan genetik. Nah maka dulu diajar Dajjal tahayul, khurafat, karena dianggapnya alien dari Mars. Ternyata manusia. 2, di keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir dalam tulisan Arab. Sampai kata Nabi, orang yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab pun tidak akan salah baca pada saat melihat tanda di keningnya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang masih kesulitan belajar bahasa Arab gundul, nah insya Allah nanti mah mahir gitu, saat maca tarang Dajjal. Siap Bu? Ciri lain yang ketiga. Nah ternyata yang benar bukan satu matanya. Matanya 2, tetapi buta sebelah. Yaitu yang sebelah kanan, kata Nabi, menonjol bagaikan anggur. Jadi bukan 1, 2 matanya, tapi buta sebelah. Berarti selama ini yang digembar-gemborkan, apalagi sekarang sering viral di media sosial semacam YouTube, itu adalah hadis Israiliyat, made in Yahudi dan Nasrani. Karena hadis yang benar menggambarkan punya 2 mata, hanya yang 1 buta. Sebelah mana Bu butanya? Kanan. Kalau nanti di pasar Cileunyi ada yang mengaku Dajjal tapi buta sebelah kiri, pasti paslu gitu. Makanya ya 2 Dajjalna perebut mata. Sudah. Kemudian kulit badannya berwarna kemerah-merahan. Tolong dicek pulang dari sini, apakah ibu kemerah-merahan? Berarti sederek, sedurur. Sama kan? Ini genetik, bukan urusan gaib, bisa dilacak suku bangsa mana. Kemudian badannya gemuk dan pendek. Dalam riwayat lain tubuhnya gemuk dan besar. Kemudian dadanya bidang, kakinya bengkok, dan ciri terakhir mandul. Ibu, tolong jangan berkedip. Ini berdasarkan hadis. Ini namanya ilustratif. Kalau digambarkan dari hadis ini, maka diperkirakan seperti ini. Yang jadi pokok ini bukan gambarnya. Kalau rasa rasa Dajjal ieu mah rasa Arab. Lamun digambar ku ibu mah rasa Cileunyi. Yang ini bisa beda, tergantung cita rasa pelukisnya. Tetapi yang paling penting adalah ini. Ini namanya kriteria berdasarkan hadis, ciri fisiknya. Ini namanya tafsir ilustratif. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini gitu. Tapi bukan ini gitu Bu. Pamit sebatkan ini keluar sih Bu kata. Sudah Bu? Kenal sekarang? Kenal Bu? Nah jadi kalau ibu nanti tahajud sendirian, sekarang mah tenang, gak usah takut, ada teman. Saat mengatakan wamin fitnatil masih Dajjal, nah sekarang terbayang kan? Jadi gak usah takut. Jolhong yang muncul kayak jam 2. Oke Bu? Halo? Lanjut? Asli ya? Emang Malaysian gitu? Oke. Sekarang saya bertanya. Muaka Bapak, Ibu jujur. Ibu, menurut Ibu Dajjal jelek atau tampan? Masih sumbang suaranya. Kurang tarik. Kurang tarik. Nah, berarti Ibu jujur kan? Nyebut jelek bukan karena ada Bapak kan? Jujur. Lihat Bu. Ibu jujur mengatakan Dajjal ini buruk. Tapi kata Nabi, justru di akhir zaman pengikut terbanyaknya kaum perempuan. Makanya Dajjal mendengarkan kajian kita. Awas ya si ibu nyebut ke aing goreng.
Tunggu tanggal mainnya, diketrokan hiji-hiji imahnas ya gitu. Lihat Bu, Dajjal mah Bu goreng patut wae payu. Iya karasep jomblo. Dajjal mah payu, imah teh payu Bu kasep oge. Berarti ini ingin menggambarkan bahwa salah satu bentuk fitnah Dajjal itu adalah pencitraan dan tebar pesona. Walaupun goreng patut, tapi cek Nabi justru perempuan yang terbanyak, berarti terkena fitnah Dajjal. Paham Bu? Siap Bu? Nah jadi laut. Nah jadi kayak wihti dia dicegah tadi dinya. Awas ya ibu nyebut ke aing goreng patut. Tunggu tanggal mainnya. Kekelepekan seken yang Dajjal teh gitu Bu. Burial buncelik apa burial buncelik bahasa Perancisnya? Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau sudah berarti pertama ada Dajjal sifat. Nabi tidak menyebutkan personnya, tapi sifatnya adalah kejahatan di bidang agama karena dia mengaku sebagai nabi. Berarti sosoknya kan bisa siapa saja. Yang kedua, Dajjal besar ya sifat ya sosok atau person. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, sudah terbayang seperti ini tampilan fisikal, casing dan etalase sang Dajjal, mari kita lihat, mari kita cek di mana Dajjal ngejedog. Apa Bu ngejedog ya? Di mana Dajjal berbase camp sebelum muncul di akhir zaman. Maka hadis-hadis, terutama hadis riwayat Muslim, memberikan gambaran kepada kita bahwa berdasarkan keterangan sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari menunjukkan bahwa ketika Nabi bersabda tentang Dajjal atau Nabi sudah diutus, maka Dajjal sebenarnya sudah ada. Tetapi ia belum diizinkan dalam tanda petik, artinya belum waktunya keluar. Siap Bu? Maka Dajjal menurut hadis itu tinggal di sebuah pulau. Berapa jauh? Maka diukur dari Syria Damaskus itu sejauh pelayaran 1 bulan. Yang jadi pertanyaan, di manakah keberadaan pulau tempat ngajedog Dajjal? Ibu lihat, ini beda dengan kejadian Nabi Isa. Nabi Isa saat mau dibunuh oleh pasukan bangsa Romawi, Quran menyebut diangkat ke langit sekitar usia 19 atau 20 tahun. Maka tidak pernah ada keterangan di mana tempatnya. Tapi Dajjal ternyata Nabi secara rinci menyebut tentang tempat. Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam. Tamim Ad-Dari orang Kristen, pemuda bersama 29 rekannya melakukan pelayaran dari Palestina. Maka pada saat di tengah lautan dihantam gelombang ombak yang demikian dahsyat hingga terombang-ambing selama 1 bulan 30 hari sampai akhirnya terdampar di 1 pulau. Itu yang jadi dalil bahwa Dajjal sudah ada. Ternyata dari peristiwa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari. Maka Bapak Ibu mohon maaf, begitu terdampar di 1 pulau, ya 30 harilah terombang-ambing di laut Bu ya. Kalau bahasa orang Cileunyi mah ya merasa kelelahan sampai bersandar kepada perahu yang terdampar di pulau itu. Maka jelang matahari terbenam, ada semacam makhluk
di pulau itu yang menyuruh agar Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan masuk ke hutan. Maka saat masuk di hutan itulah, kata Tamim Ad-Dari, dia melihat semacam tempat ibadah. Maka masuklah Tamim dan teman-teman ke tempat ibadah itu. Disitulah ditemukan manusia yang tinggi besar, teringkus, terantai. Maka terjadilah dialog. Di antara dialognya, selain tadi menyebutkan identitas diri sebagai Dajjal, juga menyampaikan ciri-ciri kapan Dajjal akan muncul, berarti telah berhasil keluar dari pulau itu dengan tanda-tanda alam yang nanti kalau memungkinkan waktu akan disampaikan apa ciri-cirinya waktu Dajjal akan keluar. Nah, pada saat Tamim Ad-Dari masuk Islam, Bapak Ibu, maka Nabi menerangkan tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari teringat kejadian itu. Maka Tamim Ad-Dari melaporkan kejadian kepada Nabi. Maka Nabi tersenyum. Maka ini penting saya sampaikan cerita ini, supaya jangan ada anggapan, kenapa Ustadz pengalaman orang kafir dipakai dalil? Bukan. Yang jadi dalilnya bukan pengalaman Tamim Ad-Darinya, tapi ada pengukuhan dari Nabi. Maka yang jadi dalilnya bukan semata-mata peristiwa Tamimnya, tapi Nabi yang mengukuhkan terhadap cerita Tamim Ad-Dari. Maka cerita ini didokumentasikan diantaranya dalam hadis riwayat Muslim. Paham Ibu? Paham Bapak? Nah, jadi kalau Dajjal diterangkan detil, di mana tempat Nabi Isa tidak pernah diterangkan tentang posisinya. Lanjut Bu. Asli Bu? Emang gak takut? Siap. Kalau sudah diketahui, maka kurang lebih inilah cara menerjemah peristiwa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari, bahwa karakter yang paling pertama diketahui dari hadis, yaitu Tamim Ad-Dari dihantam ombak sampai terombang-ambing 30 hari atau 1 bulan. Di manakah kejadian laut itu? Nah, maka para ahli kelautan, kalau bahasa Tamim Ad-Dari menyebutnya timur, laut di sebelah timur. Laut di sebelah timur dari Palestina itu cuma 2. Ada Laut Merah, ada Laut Tengah atau Mediterania. Maka dilihat dari kejadian sampai terombang-ambing 30 hari, kata ahli laut, tidak mungkin kejadian ini di Laut Merah, karena gelombang Laut Merah tidak sedahsyat itu. Maka yang paling mungkin menurut ahli kelautan, peristiwa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari itu di Laut Tengah atau Mediterania. Sementara kepulauan semua Mediterania itu adalah Eropa. Dari yang terdekat dengan Palestina, artinya seberangnya itu adalah Sedir Island, kepulauan Sedir di Turki. Yang terjauh itu adalah Inggris. Maka besar kemungkinan, berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari ini, ketika Tamim Ad-Dari terdampar di satu pulau, di pulau itu ditemukan adanya Dajjal, maka besar kemungkinan ngajedog Dajjal di Eropa. Tetapi sekali lagi, Nabi atau Tamim tidak menyebut. Oleh karena itulah bisa kemungkinan dimanapun
di kawasan Eropa Dajjal sudah ada. Nah, disinilah Bapak Ibu, nanti ada ulama, misalkan ulama abad modern, gitu Bu. Nah, maka ini yang pertama yang disebut dengan biara di sekitar Mediterania, terdekat adalah Turki atau sekitarnya. Maka yang paling mungkin kejadian berangkat Tamim Adari di pulau ini, terdampar di laut ini, maka jika yang terdekat, maka kemungkinan ini Sedir Island. Nah Bapak Ibu mohon sekarang tamasya pelesirannya tentang ka Pangandaran wae. Ayeuna mah siapkeun urang ka Sedir Island berburu Dajjal. Siapkeun ti ayeuna semur jengkol. Urang longokan Dajjal baledogan ku peuteuy. Itu yang pertama yang paling dekat. Ibu ya, ini namanya takribi, kemungkinan yang paling mendekati, tapi tidak boleh memastikan. Kalau memastikan harus ada dalil. Sementara sampai hari ini dalil yang menunjuk tempat tertentu itu tidak ada. Maka wajar jika kemungkinannya bisa di yang terdekat Turki, tengah Itali, sampai terjauh yaitu Inggris. Cenah Ustad teka tingali Ustad mah. Siap Bu? Tahun 2020 ya. Urang ka dieu Bu siap? Tongkap Pangandaran wae ah. Gentos aya nama wisata berburu Dajjal. Nah, kalau didekatkan seperti ini. Ini bukan hasil gambar, bukan hasil melukis, tapi dilihat dari satelit, gambarannya seperti ini. Ini yang disebut Sedir Island, Turki. Apa pantainya itu di sini. Tetapi ada juga nanti ulama yang berpendapat sampai yang terjauh di sini. Nah, antara lain Bapak Ibu ulama abad sekarang yang fokus mengkaji masalah-masalah seperti ini, seperti Syekh Imran Hussein, beliau lebih cenderung bahwa pulau yang dimaksud dalam hadis Muslim itu kuat dugaannya ada di Inggris. Jadi tidak aneh kalau ada yang menyebut kemungkinannya di Turki, di Itali, di Inggris. Nah, di antara yang berpendapat lebih cenderung beliau di Inggris, Syekh Imran Hussein, ulama abad modern yang terus melakukan kajian akhir zaman. Siap Bu? Siap. Kalau siap berarti satu, fisiknya sudah tahu di mana base camp Ngajedogna. Ibu sudah siap untuk berkunjungan minimal setahun sekali, bawa jengkol dan alpeteyu. Nah, maka sekarang ceritanya terjadi dialog di dalam guha tersebut antara Tamim dan Dajjal yang memberikan gambaran kapan akan muncul ke permukaan. Maka dari hadis Tamim Adari, kita mendapatkan petunjuk bahwa Dajjal akan keluar jika tanda yang pertama itu telah terwujud. Apa tanda yang pertama? Yaitu kata Dajjal berdasarkan riwayat Tamim Adari, yaitu apabila kurma di kebun baisan sudah tidak berbuah. Di mana Bapak Ibu kurma, kebun kurma baisan itu? Nah, maka berdasarkan catatan arkeolog atau orang-orang yang telah mengecek lapangan, termasuk ada seorang teman saya, maka kurang lebih posisi yang disebut kebun kurma baisan itu di sini. Tempatnya
Ibu ya. Maka ini diantara yang menggambarkan kondisi kebun kurma sekarang. Jadi tepatnya berada di daerah Palestina, tetapi dikuasainya oleh Israel. Jadi ari teritorial nak masuk di Palestina, tapi kekuasaannya ku Israel. Maka kondisi kebunnya sekarang sudah demikian Bapak Ibu. Nah ini, saya belum update nih. Yang sekarang pembangunannya itu termasuk pusat keramaian semacam mall. Jadi di sini saya belum update itu, tadi tidak sempat. Akan dimulai area terlengkap hiburan di area ini. Kemudian juga museum. Maka isyaratnya, jika kebun kurma sudah tidak berbuah, maka besar kemungkinan bukan kormanya masih ada, tetapi sudah berubah menjadi korma beton. Maka tidak mustahil ketika Nabi menyebut Dajjal akan muncul ketika pohon kurma baison tidak berbuah, berarti sudah berubah kondisinya atau areanya sudah bukan kebun lagi. Jadi semakin pesat pembangunan di tempat ini, isyarat Dajjal geus arateul, hayang buru-buru keluar. Siap Bu, siapkan tumpeng Bu. Urang sambut di pasar Cileunyi. Tanda kedua, selain kurma di kebun baisan sudah tidak berbuah, tanda alam yang kedua, apabila air di Danau Tiberias itu sudah mengering. Ini sekali lagi juga hadis riwayat Muslim, masih rangkaian cerita. Hadisnya sahih Bu. Nah, posisi hadisnya seperti ini. Kalau saya cuplikan terjemahnya, ini yang disebut dengan sungai yang menuju kepada Danau Tiberias melalui beberapa negara. Maka perkiraan, silahkan bagi yang sekarang online, Google Earth-nya bisa dilihat sekarang. Jadi ini bukan gambar, tetapi dari pencitraan satelit yang dipakai oleh Google atau pakai drone. Tapi intinya bukan ngelukis. Itu Bu. Nah, maka berdasarkan catatan yang ada, ini juga masih di mana, di Palestina, tetapi penguasaannya oleh Israel. Nah, maka kurang lebih Bapak Ibu, panjangnya itu 53 kilo. Luas totalnya 166 km persegi. Maka tolong dilihat, kedalamannya itu 46 meter. Tahun berapa Bu? Nah, maka setelah dilakukan penelitian oleh para ahli, ternyata sejak tahun 2000 sampai 2004, maka telah terjadi penyusutan 16 meter. Ibu, tadi berapa yang paling dalamnya? 46. Sekarang 2004 itu sudah menyusut 16. Jadi 46 dikurangi 16. Tinggal berapa Bu? Apa Bu? 30 meter. Sudah? Tahun berapa? 2004. Maka dilakukanlah penelitian besar-besaran. Ternyata hasil penelitian para ahli. Oke Bu? Maka sejak 2004 diprediksi air ini akan mengering 100 tahun. Sejak 2004. Andai kata ini benar, berarti saatnya tahun 2000 berapa Bu?
2004 tambah 100. Halo. Tahun berapa, Bu? Berarti kalau menurut penelitian ini 2004 ditambah 100 berarti 2104 tahun itulah nanti akan kering. Jadi 2104 kering, maka kemungkinan Dajjal lebih dekat muncul tahun itu. Ternyata diteliti lagi lebih cepat, yaitu akan saat dalam masa 50 tahun. Jadi penelitian awal menyebut saatnya 100 tahun, ternyata penelitian mutakhir menunjukkan lebih cepat 50 tahun. Jadi Ibu 2004 maka menjadi 2054. Maka kemungkinan berdasarkan ilmu 2054 danau ini akan mengering, maka Dajjal tidak lama akan muncul. Ini contohnya, Bu. Ini dulu, ini sekarang. Sekarang ini berarti tahun 2014 ini. Belum diupdate lagi seperti apa sekarang. Ini dulu masih ada airnya. Ini 2000 berapa, Bu? 2004 kurang lebih seperti ini. Ini dulu masih ada airnya, sudah tidak ada. Ini tanda yang kedua. Apabila Danau Tiberias mengering. Terakhir, masih hubungan dengan Danau Tiberias, tanda terakhir yaitu apabila mata air Zugor mengering. Ini juga direkam dalam riwayat Muslim. Bapak Ibu, semua ulama sepakat karena hadis ini sahih. Tetapi para ulama yang mempelajari, mengajarkan hadis ini belum bisa memastikan apakah danau dulu yang kering atau mata air Zugor dulu yang kering. Mau manapun, tetapi jelas kedua-duanya itu menjadi pertanda bahwa kemunculan Dajjal telah dekat. Maka inilah catatan-catatan yang perlu disampaikan. Selain tadi dari sisi latar belakang penamaan, kemudian bagaimana sifat-sifat Dajjal kecil yang lebih dulu datang, seperti apa gambaran fisik Dajjal besar, dan di mana bakal ngajedong, serta apa tandanya Dajjal akan muncul. Maka inilah yang perlu menjadi catatan kita untuk pertemuan sekarang ini. Tenang Ibu, jangan khawatir, Dajjal akan berkunjung. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan untuk memupus cara berpikir kita yang selama ini membicarakan urusan huru-hara akhir zaman atau membicarakan tentang kiamat. Kita lebih banyak dipengaruhi oleh khurafat dan tahayul, tidak realistis atau tidak real. Maka qadarullah, sepandai-pandainya penjahat menyembunyikan bau busuk, toh tetap tercium juga. Maka tampillah para ulama yang tak bosan melakukan pembinaan sampai akhirnya ditemukan ternyata persoalan Dajjal itu bukan ngimpi, bukan khurafat, bukan tahayul, tapi nyata. Dan Nabi mengingatkan ini sampai sesi pembahasan ini, maka kita telah mengetahui di mana posisi diam sebelum nanti huru-hara akhir zaman akan dilakukannya. Maka berarti kita ke depan Bapak Ibu kembali akan menelusuri jejak Dajjal, terutama Dajjal besar. Setelah diam, ari Dajjal badai kemana tidinya. Maka ini penting
untuk menggambarkan posisi yang akan dikuasai oleh Dajjal, fitnah yang ditebar, dan seperti apa nanti Dajjal mulai menebar fitnah ke seluruh dunia. Maka insya Allah itu akan kita bedah, itu akan kita urai setahun lagi. Karena kita insya Allah bertemu Kamis kedua tahun 2020. Maka ibu masih ingat pembahasan tahun 2018 sebelum tahun baru? Jangan lupa anak cucu kita sedapat mungkin hindari dari atibrut. You know atibrut? Dari perilaku orang-orang yang tidak islami menyambut tahun baru. Ibu yang dulu masih sempat meniup trompet, trompetnya dipangsiunkeun. Ibu yang masih tadi mau keluar saat pukul malam tahun baruan, lebih baik tunggu dulu orang sedang merayakan tahun baruan. Maka walaupun niatnya kita tidak tahun baruan, karena kita sedang berkumpul di titik yang sama padahal beda niat, maka lebih baik ditahan dulu. Sama seperti ke Pangandaran. Kalau bisa mah Bu sancan jam 00 mah mending di hotel weh. Engketos beres babeladugan orang we keluar. Usada abdi mah sanes merayakan tahun baru jam 00 keur aya di Pangandaran, abdi mah kabawakeun we. Nya hese eta teh keur kitu mah. Daripada siga kitu entos mending sabar sakedik, ibu mangga sok kecobrekan di pantai Pangandaran sampai jam 10 wengi we misalkan. Tos eta mah antep we ka hotel we heula. Bobo we sing tibra. Naon Bu? Punten Bu, manaros ka Bapak. Emang pukul 00 aya pangaruhna kitu ujang nu jomblo jadi calon? Emang ku pukul 00 nu tegaruh gawe orang yang nganggur emang jadi punya pekerjaan? Apa bedanya 00 hari ini? Teu aya Bu nu 00 anu niup trompet. Ceuk hari ayeuna teh teu payu euy aing ayeuna. Coba hanya beda 00 sampai orang bebeakan. Nah tentu cara-cara ini tidak islami. Nah mudah-mudahan jangan sampai justru setelah diterangkan bab Dajjal ini kita lebih apik termasuk menyikapi kira-kira perayaan acara upacara yang sudah pasti bukan dari Islam. Maka jangan sampai ini alat propaganda Dajjal untuk perangkap agar umat Islam mulai meninggalkan sifat-sifat mukminnya. Paham Ibu? Luar biasa Pak Haji, pinternya jamaah Al-Ma'arij. Ibu, saya ingin mengerti begini kan tadi harus 15 tahun. Ibu mah cuman 1 jam paling lama sudah mengerti, luar biasa. Dan pulang dari sini jangan lupa siapkan semur jengkol, kita sambut kedatangan Dajjal. Saya kira demikian yang bisa disampaikan sebagai kajian pengantar pembahasan tentang Dajjal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan lebih mendorong ibu setelah diterangkan ini lebih giat ngajinya, giat melakukan amal sholih, ibu ya, giat untuk terus berbuat baik. Maka ini sebagai cara kita, insya Allah Dajjal gak ngaruh terhadap keluarga besar Al-Ma'arij, karena kita telah diberi tameng atau daya imun pel anti Dajjal. Insya Allah kita bertemu kembali di tahun depan. Dan saya kira tidak ada pertanyaan karena Bapak Ibu matos palinter nepugu maketang simkurime ngedrop, belum istirahat sejak kemarin. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya saya mohon pamit untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Maka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.